Pernahkah Anda berpikir ada satu bagian tubuh kita yang menopang kita sejak kita bangun sampai dengan kita berbaring kembali? Dia adalah tulang belakang kita. Lucunya, kita baru mulai ngeh tentang tulang belakang kita saat dia mulai protes. Saat pinggang terasa kaku, nyeri saat duduk lama, atau saat kita mengambil benda di bawah, kita merasakan nyeri pada daerah punggung kita. Oleh karena itu, mari kita mengenal lebih dekat tentang tulang belakang atau yang dikenal juga dengan the spine. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Habibie Tobing, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis ortopedi tulang belakang. Kita akan membahas tentang tulang belakang di podcast The Spine Thing with Dr. Tobing. Banyak orang berpikir bahwa tulang belakang itu seperti batang bambu yang terdiri atas beberapa ruas saja. Tetapi tulang belakang itu adalah mahakarya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia seperti gedung pencakar langit yang memiliki tiang-tiang penyangga, kabel-kabel listrik yang menghubungkan satu dengan lainnya, sistem peredam guncangan, serta suatu struktur yang bersifat fleksibel. Nah, tubuh manusia juga memiliki semuanya. Dia terdiri dari 33 ruas tulang belakang, dan di tengahnya ada saluran yang seperti kabel yang disebut dengan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Pernahkah Anda kagum bagaimana kita bisa menoleh ke kanan, ke kiri, atas, bawah, bisa mutar badan, bisa membungkuk, bahkan menari? Itu semua diakibatkan di antara tulang-tulang belakang yang kaku itu terdapat suatu bantalan yang disebut dengan diskus intervertebralis. Diskus vertebralis ini sering disebut juga dengan shock breaker alami dari tubuh manusia. Saat kita berjalan, melompat, atau membawa barang, maka diskus membantu untuk menyerap tekanan yang terjadi. Selain itu, ada ligamen dan otot yang bekerja seperti tali yang menyangga agar tulang belakang kita berada dalam keadaan yang stabil. Dahulu, nenek moyang kita itu untuk makan harus bergerak, berburu, mencari hewan yang bisa dimakan, sehingga mobilitasnya relatif tinggi. Sekarang kita bangun tidur, buka ponsel, bekerja dengan komputer, di depan TV, nonton Netflix, binge watching. Kita lebih banyak berdiam diri dengan posisi duduk mengerjakan sesuatunya. Tulang belakang kita itu didesain untuk bergerak, bukan duduk diam selama berjam-jam. Salah satu kalimat terbaik untuk kasus ini sering saya ucapkan kepada pasien bahwa posisi yang terbaik adalah posisi yang berikutnya. It means, artinya posisi yang terbaik adalah posisi saat kita merubah gerakan kita atau merubah postur kita menjadi lebih baik lagi. Sebagai dokter ortopedi tulang belakang, saya sering mendengar pertanyaan seperti ini. Dok, kalau sakit pinggang itu berarti tulangnya bergeser? Tidak selalu. Artinya, sakit pinggang itu bisa disebabkan dari otot, kemudian sendinya, saraf, tulang itu sendiri, kemudian ada faktor psikologis dan juga gaya hidup. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan nyeri punggung atau back pain. Ada juga yang bilang, dok, kalau saraf terjepit itu harus operasi. Tidak juga selalu harus operasi, karena faktanya sebagian besar kasus saraf terjepit itu bisa sembuh dengan tindakan non-operatif. Dengan terapi konservatif, seperti misalnya obat-obatan, fisioterapi, olahraga, rubah gaya hidup, kurangi berat badan, dan banyak lainnya. Sehingga tindakan operasi itu adalah di garis belakang. Sementara terapi konservatif kita taruh di garis depan. Ada juga yang berkata, kalau sakit pinggang atau sakit punggung itu harus bed rest total ya? Tidak juga, karena ada beberapa kasus yang nyeri punggungnya itu justru akan berkurang dengan adanya pergerakan. Jadi memang jika ada keluhan, idealnya Anda datang untuk memeriksakan diri ke dokter tulang belakang. Walaupun banyak nyeri punggung yang tidak berbahaya, ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan. Kami bilangnya dengan red flags atau bendera merah. Yang pertama, nyeri itu muncul setelah jatuh atau akibat dari suatu trauma atau kecelakaan. Yang kedua, kelemahan pada daerah tangan ataupun pada daerah tungkai bawah atau pada kaki. Yang ketiga, mati rasa yang semakin meluas atau numbness, jadi terasa baal
ya. Kemudian yang keempat, adanya gangguan buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kelima, terdapat demam atau penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Dan yang ketujuh, adanya nyeri hebat yang bisa membuat Anda hampir setiap malam. Jika Anda mengalami satu dari sekian banyak gejala tadi, jangan menunda pemeriksaan karena ini termasuk dalam red flags pada kasus-kasus dengan nyeri tulang belakang. Teman-teman, tulang belakang adalah investasi seumur hidup. Mobil bisa ganti, HP bisa ganti, tapi tulang belakang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hanya ada satu. Jadi, rawatlah tulang belakang Anda dengan bergerak aktif, menjaga berat badan ideal, menjaga postur, dan mendengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Saya percaya tulang belakang yang sehat bukan hanya membuat kita bebas dari rasa sakit, tetapi juga membuat kita tetap dapat bekerja, beribadah, bermain bersama anak dan cucu, serta menikmati hidup. Saya Dr. Tobing, Orthopedic Spine Surgeon. Terima kasih sudah menemani saya di podcast perdana hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap tegak, tetap bergerak, tetap sehat.